Siapa yang tidak kenal Facebook? Raksasa media sosial yang mengubah cara kita terhubung, berbagi cerita, bahkan berbisnis. Tapi, tahukah kalian bagaimana semuanya dimulai? Kisah ini tidak berawal dari sebuah ide besar yang mulia, melainkan dari sebuah kamar asrama di Harvard. Dengan sedikit keisengan dan kontroversi, mari kita putar waktu kembali ke tahun 2003. Kenalkan, Mark Zuckerberg, seorang mahasiswa ilmu komputer tahun kedua di Harvard. Seperti banyak mahasiswa lainnya, ia adalah seorang programmer yang brilian, selalu mencari proyek baru untuk mengasah kemampuannya. Malam itu, di dalam kamarnya yang mungkin sedikit berantakan, sebuah ide iseng muncul di benaknya. Bagaimana jika ia menciptakan sebuah situs web di mana mahasiswa Harvard bisa membandingkan dan memilih siapa yang lebih hot? Maka lahirlah Facemas. Konsepnya sederhana, bahkan mungkin terdengar konyol. Situs ini akan menampilkan dua foto mahasiswa secara akak, berdampingan, dan pengguna hanya perlu memilih mana yang menurut mereka lebih menarik. Hot or not, begitulah jargonnya. Untuk mendapatkan foto-foto ini, Zuckerberg melakukan sesuatu yang cukup nekat. Ia meretas basis data asrama mahasiswa Harvard, atau yang biasa disebut Facebook Online, dan mengunduh foto profil ribuan mahasiswa tanpa izin. Dengan keahlian codingnya, Zuckerberg berhasil meluncurkan Facemas hanya dalam beberapa jam. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Situs itu meledak. Dalam beberapa jam pertama saja, Facemas menarik ratusan pengunjung yang memberikan puluhan ribu suara. Server Harvard sampai kewalahan menampung lalu lintas data yang begitu besar. Ini adalah bukti pertama dari kemampuan Zuckerberg dalam menciptakan sesuatu yang viral. Sesuatu yang membuat orang ketagihan untuk berinteraksi. Namun, keviralan ini datang dengan harga yang mahal. Tentu saja, tidak semua orang senang foto mereka dipajang dan dinilai tanpa persetujuan. Keluhan mulai berdatangan dari para mahasiswa, terutama mahasiswa yang merasa privasi mereka dilanggar dan dijadikan objek. Isu ini dengan cepat sampai ke telinga pihak administrasi Harvard. Mereka tidak tinggal diam. Hanya dalam beberapa hari setelah diluncurkan, Facemas dipaksa untuk ditutup. Zuckerberg harus menghadapi Dewan Administrasi Harvard. Ia dituduh telah melanggar keamanan, menyalahgunakan hak cipta, dan melanggar privasi individu. Ia nyaris dikeluarkan dari universitas. Dalam sebuah permintaan maaf publiknya, Zuckerberg mengakui bahwa proyek itu ia buat sebagai iseng dan tidak menyangka akan menjadi sebesar itu. Ia menyadari bahwa tindakannya telah menyakiti perasaan banyak orang, bagi banyak orang. Ini mungkin akan menjadi akhir dari cerita, sebuah proyek iseng yang gagal dan hampir menghancurkan karir akademik seseorang. Tapi bagi Mark Zuckerberg, ini hanyalah awal. Kegagalan Facemas memberinya pelajaran berharga. Pertama, ia melihat dengan mata kepala sendiri betapa besar hasrat orang untuk terhubung dan melihat informasi tentang orang lain secara online. Kedua, ia belajar keras tentang pentingnya privasi dan persetujuan pengguna. Kontroversi Facemas ini, alih-alih menghentikannya, justru menjadi percikan api yang menyulut ide yang jauh lebih besar dan lebih canggih. Zuckerberg mulai berpikir, bagaimana jika ia bisa menciptakan sebuah platform yang memungkinkan orang untuk berbagi informasi tentang diri mereka sendiri, tetapi dengan kontrol penuh atas privasi mereka. Sebuah direktori online yang lebih dari sekadar buku wajah. Sebuah tempat di mana orang bisa benar-benar membangun profil digital mereka dan terhubung dengan teman-teman mereka. Energi dan wawasan dari insiden Facemas inilah yang kemudian ia salurkan ke proyek berikutnya. Sebuah proyek yang akan ia namai Facebook. Kegagalan seringkali bukan akhir, melainkan sebuah batu loncatan. Dan dalam kasus ini, sebuah situs hot or not yang kontroversial menjadi fondasi tak terduga bagi jejaring sosial terbesar dalam sejarah manusia. Pelajaran dari Facemas ini akan terus membayangi Facebook di tahun-tahun mendatang, mengingatkan kita semua bahwa di dunia digital, garis antara inovasi dan pelanggaran bisa sangat tipis. Cerita ini menunjukkan bahwa ide-ide besar seringkali lahir dari eksperimen kecil, bahkan yang penuh dengan kesalahan. Nah, itu dia awal mula yang jarang diketahui dari raksasa teknologi yang kita kenal sekarang. Dari sebuah kamar asrama, sebuah peretasan, dan sebuah kontroversi, lahirlah cikal bakal sebuah revolusi sosial. Di video selanjutnya, kita akan membahas bagaimana Zuckerberg mengubah kegagalan ini menjadi kesuksesan dengan peluncuran Facebook dan bagaimana ia mulai membangun kerajaannya. Satu kampus demi satu kampus. Terima kasih sudah menonton.
Jika kalian suka dengan cerita seperti ini dan ingin tahu lebih banyak tentang sejarah di balik perusahaan-perusahaan teknologi besar, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video kami berikutnya. Sampai jumpa.